Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam, NIM 190909127. Jadi kali ini saya akan mengerjakan kembali soal UAS karena saya remedi. Mari kita buka Cisco paket tracernya, dan ini adalah topologi jaringan dari menghubungkan tiga router ini untuk bisa tersambung ke 3 server. Di sini ada PC client 1 2 3 4 5 6, ada 6 PC client, ada 3 switch penghubung PC client ke router, dan dari 3 router ini terhubung ke router gedung untuk bisa menghubungkan ke switch lalu ke server. Yang pertama dilakukan adalah menyeting pada router. Dari router lantai 1 kita buka. Di router lantai 1 itu ada 2 settingan, dari fast internet 0/0 dan fast internet 1/0. Fast internet 0/0 itu dengan IP address 192.168.127.166 dengan subnet max 255.255.255.248. Jadi setelah ini terisi IP address dan subnet max, maka kita on kan agar berjalan. Dan yang kedua, fast internet 1/0. Fast internet 1/0 dengan IP address 172.10.30.1 dengan subnet max 255.255.255.252, dan jangan lupa di on kan. Kalau pada router lantai 1 sudah selesai, kita lanjut ke router lantai 2. Di router lantai 2 juga sama, menggunakan fast internet 0/0 dan fast internet 1/0. Pada settingan fast internet 0/0 menggunakan IP address 192.168.127.86 dengan subnet max 255.255.248. Kalau sudah selesai, jangan lupa, kalau IP address dan subnet max sudah terisi, jangan lupa di on kan. Selanjutnya ke fast internet 1/0. Di fast internet 1/0 terdapat IP address dengan 172.10.20.1 dengan subnet max 255.255.255.255. Habis itu di on kan dan kita silang lanjut ke router lantai 3. Pada router lantai 3 sama, kita ke fast internet 0/0 dengan IP address 192.168.172.6 dengan subnet max 255.255.255.248, lalu di on kan di sini ya. Selanjutnya fast internet 1/0 dengan IP address 172.10.10.10 dengan subnet max 255.255.255.255. Jangan lupa di on kan. Kalau sudah selesai, kita silang. Setelah 3 router ini disetting, selanjutnya kita menyeting router gedung. Jadi pada settingan router gedung ada 4, dari fast internet 0/0, fast internet 1/0, fast internet 2/0, fast internet 3/0. Settingan dari fast internet 0/0 dengan IP address 172.10.30.20 dengan mendapatkan subnet max
255.255.255.252, lalu di on kan. Selanjutnya ke fast internet 1/0 dengan IP address 172.10.20.30. Nanti kalau sudah mengisi IP address, kita tinggal pencet subnet max, akan muncul secara otomatis subnet maxnya dan lalu di on kan. Yang lanjut fast internet 2/0 dengan IP address 172.10.10.2 dengan subnet max 255.255.255.252. Subnet max ini akan keluar otomatis setelah kita mengisi saat IP address, lalu di on kan. Selanjutnya ke fast internet 3/0. 3/0 itu terdapat IP address 112.13.14.1 subnet max dengan subnet max 255.255.255.224. Jadi pada fast internet 3/0 itu untuk menghubungkan ke server ini, karena pada tambahan yang terakhir fast internet 3/0 itu untuk menyambungkan ke server sini. Oke, selanjutnya kalau sudah menyeting seluruh router, selanjutnya kita setting pada server. Yang pertama pada server DNS. Jadi di server DNS itu kembali lagi kita buka server DNS, kita buka IP Curation. Di IP Curation terdapat IP address. Dengan IP address yang tadi yang digunakan itu 112.13.14.3 dengan subnet max 225.225.225.224. Default gateway. Dengan default gateway itu untuk menyambungkan dengan router gedung, dan DNS server itu untuk pada menggunakan ini, pada DNS server ini. Jadi ini settingan dari server DNS seperti ini. Selanjutnya ke server Siaget Poltek Tegal. Siaget Poltek Tegal dengan IP address 112.13.14.4 dengan subnet max 255.255.224. Default gateway-nya seperti menggunakan ini dengan router gedung agar bisa menyambungkan ke PC client, dan DNS server dengan 112.13.14.3 menggunakan DNS server. Selanjutnya ke settingan server Poltek Siaget. Pada settingan server Poltek Siaget sama juga buka IP configuration, kita setting, kita ketik pada IP address 112.13.14.15 dengan subnet max 255.255.255.224. dan default gateway sama seperti ini pada sambungan router gedung agar terkoneksi ke PC client, dan dengan DNS server 112.13.14.3. Setelah itu kita silang. Kalau sudah men-setting ini, kalau sudah men-setting server, maka kita setting ke client PC clientnya dulu. Nah, pada PC client kita buka IP Curation. Jadi kita statikan dulu. Ini kan kosong, nanti kalian diisi dengan IP addressnya, lalu di DHCP kan. Jika nanti berhasil, berarti DHCP nya berhasil akan keluar seperti ini dengan IP address 192.168.127.161 dengan subnet max 255.255.255.248
dengan default gateway 192.168.127.166 ya. Sebelum setting PC klien, maka kita setting dulu ke router lantai 1, atau kita setting routing statik. Jadi pada router lantai 1 kita buka routing statik. Nanti tambahkan network di sini dengan max dan next hop. Nanti setelah diketik di sini, karena saya sudah mengisi, jadi sudah tersimpan di sini. Jadi nanti networknya itu dari 192.168.127.80 di sini dengan max 1. Jadi ditulis semua di sini, nanti akan tersimpan di sini. Begitu juga dengan router lantai 2, buka routing statik, nanti diisi di sini network max dan next hop. Kalau sudah terisi, karena saya sudah mengisi, nanti akan tersimpan di network address ini. Kalau di sini ada yang salah, kalian bisa remove. Oke, selanjutnya kita ke router lantai 3. Router lantai 3 pun sama, buka routing statik, nanti mengisi lagi seperti tadi dengan seperti ini di bawah ini. Nanti kalau sudah ditulis network max next hop add, nanti akan muncul di sini. Jika ada yang salah, tinggal di remove. Oke, jika sudah men-setting routing statiknya, maka kita lanjut ke settingan DHCP tadi. Jadi pada settingan server klien, diketik IP address dengan 192.168.127.161. 127 ini sebagai tanda NIM saya, angka terakhir pada NIM saya. Jadi cara ngetes DHCP sudah berhasil atau tidak, kalian statikan dulu, nanti pencet DHCP lagi, lalu kita tunggu. Nah, DHCP request successful, berarti DHCP ini sudah berhasil. Jadi semua PC klien kita setting, buka desktop, IP configuration, lalu disetting seperti ini. Kayak tadi kita statikan dulu, kita coba apakah DHCP nya berhasil. Kita tunggu, dan ternyata berhasil. Kita cek satu-satu di PC 3. Kita coba DHCP nya apakah berhasil atau tidak. Oh, ternyata berhasil juga. Kita lanjut ke PC 2, desktop, IP configuration, kita pencet static, lalu ke DHCP, kita tunggu. Ternyata berhasil juga. Ke PC klien 1, desktop, IP configuration, lalu static, lalu ke DHCP lagi, kita tunggu, dan juga berhasil. Coba ke PC terakhir, PC 0, desktop, IP configuration, kita static, lalu DHCP lagi, dan berhasil 192.168.127 successful. Setelah semua dari topologi di sini sudah disetting, maka bagaimana cara si PC klien ini terhubung ke server? Sebelumnya kita cek dulu configurasinya, berarti 1.2.13.14.3. Oke, kita coba dari PC 0 ke ini run, kita ketik ping 112.13.14.3, lalu kita enter. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak untuk terhubung ke server.
Jika masih gagal berarti masih ada kesalahan. Ternyata berhasil di pada PC 1 pada PC 0 terhubung ke server DNS. Dan selanjutnya kita coba ke server Siagat Polrek Tegal. Kita ketikkan lagi ping 112.13.14.4. kita enter, kita tunggu apakah berhasil atau tidak pada PC 0, dan ternyata juga berhasil terhubung ke server Siagat Polrek Tegal. Jadi sudah bisa ngeping atau terhubung ke server DNS dan juga server Polrek Tegal. Kita coba lagi ke PC 1, PC selanjutnya kita run, kita sambung, kita coba sambungkan ke server DNS. Kita ketik ping 112.13.14.3. apakah bentar. Dan ternyata juga sama, bisa terhubung. Lalu jadi sekian dari tutorial topologi menghubungkan tiga router ini ke server agar PC klien bisa terhubung ke server. Jika masih banyak kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.